I didn't want to hurt your boy. I had to. You don't understand. Dude. Halo sobat. Jack, kamu itu berisik banget. No, Jack lagi cosplay jadi pajar set boy. Halo sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi akan membawakan film yang berjudul Section 8 yang dirilis pada tahun 2022. Mengisahkan tentang seorang pensiunan militer yang sekarang bekerja sebagai montir di bengkel pamannya. Dan suatu hari ketika dia pulang ke rumah, dia menemukan sesuatu yang sangat membagongkan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Section 8. Cerita berawal di Afghanistan, di mana peperangan sengit antara pasukan militer Amerika melawan pasukan Taliban sedang berlangsung. Tapi kala itu, Amerika harus menelan kekalahan yang menyebabkan para tentara Amerika modar di medan perang. Di sana, seorang kolonel yang bernama Tom terkena tembakan di kakinya. Lalu datanglah seorang tentara lain bernama Jake Atherton. Dia berusaha menyelamatkan sang kolonel di tengah pertempuran tersebut. Pada saat yang bersamaan, helikopter bantuan pun segera tiba. Kemudian, 5 tahun setelah peperangan, terlihat Jake masih dihantui oleh rasa trauma akibat peperangan. Berkat trauma itu, dia pensiun sebagai tentara pasukan khusus dan sekarang beralih profesi menjadi seorang montir alias kang bengkel. Dia bekerja di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama Paman Dadang. Selepas bekerja, Jake langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan anak istrinya. Mereka bernama Weston dan Ashton. Namun ketika sampai di rumah, sambutannya tidak begitu baik karena dia sekarang harus menghadapi kabar surat utang yang mengatakan kalau rumah Jake akan disita. Akan tetapi, Jake meyakinkan Ashton untuk tidak perlu khawatir karena dia akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, Jake pergi bekerja seperti biasa. Tapi pagi itu, sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang pria botak bernama Sarimin mendatangi bengkel tersebut untuk menagih uang kepada Paman Dadang. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha memalak Jake. Tentu saja Jake menolaknya mentah-mentah dan pada akhirnya Get you, white boy. Round 2. I'ma see you soon. adu jotos pun tidak terhindarkan. Tentu saja, Jack unggul dalam pergelutan duniawi ini. Tapi seketika Jack terdiam ketika Sarimin mengancam akan menembaknya. Sebelum pergi, Sarimin juga mengatakan kalau Jack akan menyesali perbuatannya karena telah mencari perkara dengan mereka. Setelah itu, barulah Paman Dadang muncul dan menjelaskan duduk permasalahannya. Ternyata, sebelum dia membangun bengkel tersebut, Paman Dadang juga seorang gangster yang kebetulan pernah bermasalah dengan kelompok gangster tadi. Di sisi lain, bengkel milik Paman Dadang ini diketahui sedang memiliki masalah keuangan sehingga menunggak biaya keamanan. Jack pun pulang. Sesampainya di rumah, dia dikejutkan oleh Sarimin yang baru saja keluar dari rumahnya. Sarimin bergegas pergi dari situ. Dan ketika Jack masuk ke dalam, Jack mendapati anak dan istrinya sudah tidak bernyawa, dibunuh oleh si Sarimin Sat. Menyadari kenyataan ini, hati Jack pun hancur berkeping-keping. Pada saat itu juga, polisi berdatangan untuk menangani kasus ini. Jack juga diinterogasi oleh polisi apakah dia mengenal pelakunya. Namun Jack tidak menjawab. Dia justru langsung pergi dengan terburu-buru. Polisi kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Jack. Tentu saja, mantan pasukan elit itu langsung mencari kemana si Sarimin pergi. Dia berniat untuk membalas nyawa dengan nyawa. Setelah semalaman menyusuri jalanan kota, Jack pun akhirnya menemukan mobil milik Sarimin yang terparkir di sebuah klub malam. Sontak dia langsung masuk sambil membawa pistolnya. Tanpa basa-basi, Jack membantai habis satu klub tersebut beserta Sarimin itu sendiri. I had to. You don't understand, man. Fuck you. Mamam, pasukan khusus dilawan. Karena perbuatannya itu, dia harus dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman seumur hidup.
5 bulan pun berlalu dan Jake masih belum bisa melupakan kematian anak dan istrinya. Hari itu, Jake dikunjungi oleh Kolonel Tom, ketuanya di militer dulu. Yang dia bantu tadi loh yang di awal, Tom berniat mencari bantuan seorang pengacara untuk mengeluarkan Jake dari penjara. Hal itu Tom lakukan atas dasar balas budi karena Jake telah menolongnya 5 tahun lalu. Tapi anehnya, Jake justru menolak bantuan Tom dan dia bilang kalau penjara ini akan menjadi rumah baru untuknya. Lagi pula Jake sekarang sudah tidak lagi memiliki siapa-siapa. Dia sudah kehilangan tujuan hidupnya. Suatu malam, Jake dijenguk oleh seorang pria bernama Sam yang juga ingin menawarkan bantuan. Namun, sekali lagi Jake menolaknya. Lalu, pada tengah malam saat sedang tertidur pulas, Jake diculik oleh 2 orang pasukan berseragam hitam. Ternyata itu semua adalah ulah Sam. Hello again, Mr. Atherton. Spare you the details, but let's just say there aren't a whole lot of people there. Setelah dibawa keluar, Sam mengatakan kalau dia sangat terkesan dengan latar belakang Jake yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Apalagi kalau bukan keluar karena skandal, melainkan seorang pensiunan yang mundur secara terhormat. Selain itu, Jake juga berhasil membantai sekelompok gangster hanya dalam hitungan menit dan dilakukan sendirian. Setelah ngobrol ngalur ngidul, diketahui bahwa Sam ini adalah pemimpin organisasi rahasia yang disebut Section 8 atau Divisi 8. Sudah jelas kalau Sam di sini berniat untuk merekrut Jake sebagai anggotanya. Jake bersikeras menolak karena dia sudah pensiun dan memiliki trauma. Tapi pada akhirnya, setelah diyakinkan oleh Sam bahwa ini adalah kesempatan baru bagi Jake untuk memulai hidup baru, Jake pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Jake langsung dibawa ke sebuah gedung rahasia markas Divisi 8. Sam lantas memperkenalkan Jake kepada anggotanya yang lain. Di situ juga, Jake akan diberi identitas baru, rumah kendaraan dan keperluan lainnya. Sam kemudian menjelaskan kalau Divisi 8 ini dibentuk khusus oleh pemerintah secara rahasia. Walaupun tidak tercatat dalam berkas pemerintah, organisasi ini sepenuhnya difasilitasi oleh negara. Misi mereka kebanyakan adalah membantai para mafia atau penjahat kelas atas yang kebal hukum, termasuk para pejabat korup. Andai di negara Konoha juga ada. Sam juga mengatakan kalau Jake harus dipelonco dulu oleh orang-orangnya hanya untuk mengecek kekuatan Jake. Jake pun langsung diuji oleh 4 orang. Awalnya Jake tidak mau melawannya, tapi karena dibanting dengan keras, dia pun akhirnya memperlihatkan kemampuannya. No, fuck that. Tampak dari raut wajah para anggota Divisi 8 kalau mereka menilai Jake belum siap menjadi anggota Divisi 8 karena masih belum bisa move on dari masa lalunya serta ragu untuk menyerang. Singkat cerita, Jake kemudian mendapatkan misi pertamanya, yaitu mengambil berkas skema dari seorang pria bernama Castello, bukan Bapak Castello. Diketahui bahwa Castillo adalah seorang kontraktor pertahanan yang mendapatkan uang dari menjual senjata milik negara secara ilegal. Kali ini Castillo berencana akan menjual skema pembuatan senjata kepada seorang mafia Rusia. Lihat, transaksi akan dilakukan di Meksiko. Tapi mendekati Castillo bukanlah hal yang mudah, karena dia sendiri dikawal dengan sangat ketat oleh puluhan pasukan bersenjata lengkap. Jake juga sempat menanyakan, setelah skema itu didapatkan, apakah yang akan terjadi pada Castillo? Dengan enteng, Lisa menjawab kalau dia juga harus dibunuh, karena misi utama anggota divisi sesungguhnya adalah membunuh. Lisa dan Jake akhirnya sampai di Meksiko. Terlihat mereka berdua sudah berada di TKP transaksi. Kemudian, tanpa banyak omong, Lisa langsung menyuruh Jake untuk bergerak mendekati mereka. Di sisi lain, mafia Rusia itu tampak sangat kesal dengan Castillo karena kedatangannya dari Rusia malah disambut di tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi, Castillo terkesan terlalu banyak basa-basi. Mafia itu pun segera meminta skemanya karena dia ingin segera pergi dari TKP. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Mafia Rusia tentu mengira kalau Castillo telah menjebaknya sehingga situasi menjadi kacau.
peperangan tersebut, kedua belah pihak pun hancur lebur. Selanjutnya, Jack mendekati Castillo yang tengah sekarat. Dia memaksa Castillo untuk segera menyerahkan skemanya. Tapi Castillo malah memaki Jack. Tanpa banyak bicara, Jack langsung menembak mati Castillo di tempat. Jack pun mengambil berkas skema yang dibutuhkan dan meninggalkan dua saksi mata di tempat. Di sisi lain, Sam kesal karena Jack meninggalkan dua orang saksi mata saat dia mengambil skema tersebut. Tapi di sini Jack menegaskan kalau dia tidak akan membunuh dua orang gadis yang tidak berdosa. Setelah pertemuan itu, Sam diam-diam menugaskan seorang pembunuh bayaran terbaiknya yang bernama Samidi. Dia ditugaskan untuk membunuh seorang pejabat korup sekaligus pemilik tempat perjudian ilegal. Aksi Samidi kala itu berjalan dengan lancar meski harus baku tembak terlebih dahulu. Lalu You should know there's nothing you can say to make it different. ketika hendak keluar dari tempat itu, Samidi sempat diserang oleh beberapa penjaga di sana. Tapi dengan mudah, Samidi berhasil kabur. Kembali pada Jack yang baru sampai di rumah barunya. Ternyata rumah pemberian Sam itu sangat mewah. Segalanya disediakan oleh Divisi 8. Di sana juga telah terpajang foto Jack saat sedang bertugas di Afghanistan. Seketika, dia teringat dengan Kolonel Tom, di mana hanya Jack dan Kolonel Tom yang selamat dari misi tersebut. Setelah itu, Jack dan Lisa kembali bertemu di sebuah bar untuk sekedar menghangatkan badan. Mereka saling bercerita tentang hidup masing-masing. Lisa yang ternyata mantan tentara dan Jack yang kesulitan move on dari mendiang anak dan istrinya. Keesokan harinya, Sam kembali menugaskan anggotanya untuk mengambil berkas milik seorang senator yang diduga terlibat tindakan korupsi. Singkat cerita, Jack dan kawan-kawannya mulai bergerak. Di sisi lain terlihat senator itu sedang berpidato di hadapan para pendukungnya. Bahkan, dia dikawal oleh pengawal bersenjata. Dan misi pun dimulai. Alright guys, you got us out here in a fucking land. Lisa menyerang beberapa pengawal yang menjaga berkas-berkas milik senator. Menyadari ruang keamanan telah dijebol, para pengawal pun segera mengamankan senator dan membawanya pergi dari sana. Tapi, beruntung Lisa berhasil mengunduh data berkas tersebut. Sementara itu, Jack berusaha mengejar mobil yang membawa senator. Hingga akhirnya, Jack berhasil menghabisi para pengawal. Kemudian, ketika tersisa senator seorang diri, dia memohon agar Jack tidak membunuhnya dengan mengatakan kalau dia punya anak dan istri. Di situ, Jack jadi ragu untuk menarik pistolnya, tapi We don't hesitate! malam harinya, karena Jack masih saja terkunci di masa lalu yang membuat setiap misi hampir gagal, Sam tak segan menugaskan pasukannya untuk menghabisi Jack di rumah. Beruntung Jack lebih dulu menyadari kehadiran mereka, sehingga Jack berhasil kabur dari sana. Jack kemudian bersembunyi di rumah Kolonel Tom. Jack pun menjelaskan bahwa sekarang dia telah menjadi buronan organisasi Divisi 8 karena Sam menganggap Jack tidak berguna lagi. Bahkan, pada misi pertama saja, Jack sudah membuat kesalahan dengan meninggalkan 2 orang saksi hidup. Apalagi pada misi kedua, Jack kembali melakukan kesalahan fatal dengan ragu membunuh target utama. Kemudian Tom menjelaskan bahwa Divisi 8 bukanlah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah. Justru sebaliknya, organisasi itu adalah musuh pemerintah yang sudah lama diincar oleh FBI dan CIA. Di akhir perbincangan, Jack meminta sejumlah uang dan senjata kepada Tom untuk sekedar berjaga-jaga. Di sisi lain, Sam terlihat mulai khawatir kalau Jack akan membocorkan rahasia organisasinya, sehingga dia menugaskan Samidi untuk membunuh Jack. Sementara itu, di dalam pelariannya, Jack tanpa sengaja bertemu dengan seorang bocil yang ternyata sahabat dari anaknya.
Pada saat yang sama, tampak dari kejauhan, Samidi sedang memantau kemana Jack pergi. Kemudian bocil itu tanpa sebab berkata, "Aku pernah beberapa kali melihat Sarimin berbincang dengan sekumpulan orang berpakaian hitam di sini." Jack mulai curiga kalau dalang pembunuhan anaknya adalah Sam. Karena ciri-ciri orang yang disebutkan oleh bocil itu sama seperti anggota pasukan Sam yang ditugaskan untuk membunuh dirinya kala itu. Lalu, tiba-tiba dari kejauhan, Samidi menembaki Jack yang sedang bersama si bocil tadi. Sontak, mereka pun langsung lari terbirit-birit karena serangan mendadak itu. Setelah Jack berhasil kabur, Samidi harus berhadapan dengan polisi setempat. Kegagalan Samidi dalam membunuh Jack membuat Sam kecewa. Begitu juga dengan Samidi, karena ini pertama kalinya dia gagal membunuh target. Sementara itu, Jack bersembunyi di tempat Paman Dadang. Tapi selang beberapa waktu, pasukan Divisi 8 datang untuk menyerang. Kali ini Jack tidak berjuang sendiri. Dadang sebagai seorang paman sekaligus mantan gangster pun ikut membantunya. Fucking prisoners. Baku tembak pun tidak terhindarkan. Akhirnya, Ajax, salah satu anggota Sam paling menyebalkan, harus berhadapan langsung dengan Jack. What's that? To rip your fucking flesh off. Sempat terjadi adu jotos, tapi Jack diselamatkan oleh Lisa yang tiba-tiba datang dan beralih pihak. Kemudian, Lisa pun membawa Jack pergi ke persembunyian lain karena tempat pamannya sudah tidak lagi aman. Setelah sampai di suatu tempat, Jack lalu meminta Lisa untuk pergi. Tapi tiba-tiba Jack dibuat pingsan. Dan saat terbangun, Jack sudah berada di hadapan Sam dengan keadaan tangan terikat. Bantuan Lisa ternyata hanyalah jebakan bagi Jack. Jack lalu bertanya kepada Sam, kenapa dia tidak segera membunuhnya. Ternyata baru diketahui kalau selama ini Tom juga telah bekerja sama dengan Sam. Bahkan Tom juga yang menyarankan agar Sam merekrut Jack. Jack adalah orang yang sangat tepat untuk hal ini karena dia seorang pasukan khusus. Bahkan betapa kagetnya Jack, ternyata Sam memang sengaja membantai keluarganya. Hal itu harus dilakukan guna menghilangkan sisi lemah Jack. Namun di tengah misi, dugaan Sam ternyata salah. Nyatanya Jack masih memiliki hati nurani, di mana dia menolak membunuh orang yang tidak berdosa. Setelah itu, Tom, Sam, dan Lisa meninggalkan ruangan tersebut untuk membicarakan hasil pembagian dari menjual skema dan berkas rahasia milik senator. Setelahnya, Sam menyarankan agar Jack segera dibunuh karena kini Jack hanyalah beban baginya. Tapi tak lama kemudian, Tom masuk lagi ke ruangan Jack lalu melepaskan ikatannya. Di situ, dia kembali menegaskan kalau Tom sebetulnya sedang ditugaskan oleh pemerintah untuk meringkus Sam CS. Begitu pula dengan keluarnya Jack dari penjara. Itu hanyalah permainan agar dia bisa dibantu oleh Jack dalam misi meringkus Sam. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tom, Jack pun bersedia membantunya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba bel tanda kebakaran berbunyi. Hal tersebut memancing seluruh pasukan Sam menuju ruangan Jack disekap. Tentunya pasukan Sam satu persatu berhasil dihabisi oleh Tom dan Jack. Tak berhenti sampai di situ, mereka terus bergerak untuk menyerang. Sam dan Lisa yang mulai panik dan ketakutan itu lantas menawari Jack sesuatu yang menurutnya tidak akan Jack tolak, yaitu mengambil uang sejumlah $3 juta yang ada di meja untuk membeli kebebasannya. Tapi Jack menolak tawaran itu dan lebih memilih menghabisi Sam dan Lisa yang telah membantai keluarganya. Tapi beberapa detik kemudian, sayang sekali Tom harus tertembak oleh Lisa. Sebelum tewas, Tom sempat meminta maaf kepada Jack karena secara tidak langsung Tom merasa punya andil atas kematian anak dan istri Jack. Di saat lengah itu, Lisa pun muncul sambil menodongkan senjata. Beruntung sudah tidak ada peluru di pistol itu.
Hingga pada akhirnya dia tewas di tangan Jack. Sementara itu, Sam berhasil kabur dengan uang 3 juta dolarnya. Jack langsung mengejar Sam. Beruntung Jack berhasil menembak ban mobil Sam, sehingga Jack bisa mendekat ke mobil dan menodongkan senjata ke arah Sam. Tapi ketika itu, Sam meremehkan Jack karena pasti Jack segan untuk membunuh Sam. Tapi ketika dia belum selesai bacot, Sam langsung Jack kirim ke alam baka. Setelah itu, Jack bertemu dengan seorang jaksa agung bernama Martin, orang yang telah memberi misi kepada Kolonel Tom. Martin menyampaikan terima kasih dari pemerintah atas bantuan Jack membunuh Sam. Kemudian, dia menjelaskan siapa Sam sebenarnya. Ternyata, Sam adalah seorang agen FBI sebelumnya, tapi dia dikeluarkan secara tidak hormat dari FBI. Dan sejak saat itulah, Sam kecewa dan merekrut para mantan militer untuk bergabung dalam Divisi 8, organisasi ilegal yang dia bentuk untuk memeras para pejabat korup hingga menjual informasi kotor milik pemerintah. Di akhir obrolan, Martin berkata, masih banyak orang seperti Sam di luar sana. Tentunya negara butuh orang seperti Jack untuk memberantas kasus-kasus tersebut. Sebagai imbalan, vonis penjara seumur hidup yang diterima oleh Jack akan dihapuskan. Tapi lagi-lagi Jack menolak tawaran tersebut. Jawabannya tetap sama, dia telah kehilangan tujuan hidupnya. Sebelum pergi, Martin memberikan kartu namanya, berjaga-jaga kalau Jack berubah pikiran. Singkat cerita, Jack kembali ke rumahnya. Akan tetapi, ujian belum selesai. Dia mendapati Samidi sudah berada di sana. Kemudian Samidi berkata, sebagai pembunuh bayaran profesional, dia tidak ingin reputasinya hancur hanya karena gagal membunuh targetnya. Awalnya, Jack dihajar habis-habisan oleh Samidi, tapi tokoh utama selalu beruntung. Jack berhasil meraih pistolnya yang terjatuh di lantai, sehingga bisa mengirim Samidi agar bergabung dengan Sam di alam baka. Di akhir film, Jack berada di sebuah bus. Dia kemudian menelpon Martin dan menerima tawaran yang diberikan oleh pemerintah. Film pun tamat dengan ending yang super duper keren. Film ini mengajarkan kita untuk tidak bermain-main dengan orang lain, apalagi kalau dia adalah mantan anggota pasukan khusus. Lebih baik dagang somai atau bakso Solo aja, tidak akan ada yang balas dendam kepada kita. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili kamu yang makan Indomie pakai nasi 5 centong, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya, dan kamsia. Bentar. Saya hanya ingin mengatakan, Sobat Nobar semua jangan lupa jaga kesehatannya. Bebuhan pian berataan nang di perantauan, jaga kesehatannya. Jangan nang begawi sampai tejungkir, tejumpalit, tejungkang. Kada ingat kesehatan. Minum kopi terus. Aku hendak merokok dulu nah, sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.